Kitab Hukum Kanonik 1983, ketentuan umum menyangkut penerimaan komuni kudus lebih dari sekali dalam sehari diatur dalam Kanon 917. Norma kanon ini secara eksplisit menyatakan bahwa qui santissimam Eucharistiam iam recip potes im interum idem disuscipere solo modo intra Eucharisticam celebrationem qui participat. Artinya, yang telah menyambut Ekaristi Maha Kudus dapat menerimanya lagi pada hari itu hanya dalam perayaan Ekaristi yang ia ikuti. Formulasi yuridis juga secara eksplisit memberi syarat untuk dapat menyambut komuni suci untuk kedua kalinya pada hari yang sama. Intra Eucharisticam celebrationem qui participat, dalam perayaan Ekaristi yang diikuti. Dengan kata lain, di luar perayaan Ekaristi, seseorang tidak boleh menyambut komuni kudus lagi untuk kedua kalinya pada hari yang sama. Hal ini sejalan dengan himbauan pastoral Konsili Vatikan II, dianjurkan dengan sangat partisipasi umat yang lebih sempurna dalam misa dengan menerima tubuh Tuhan dari kurban itu juga sesudah imam menyambut komuni. Kita perlu memahami alasan teologis di balik ketentuan normatif ini. Ekaristi adalah pusat dan puncak kehidupan Kristiani, baik gereja universal maupun gereja lokal. Secara intrinsik, perayaan Ekaristi dan penerimaan komuni kudus tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, dua bagian pokok dalam perayaan Ekaristi, yakni liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, membentuk keseluruhan yang kohesif. Oleh karena itu, dalam keadaan biasa, seorang Katolik tidak dapat mengisolasi penerimaan komuni kudus dari keseluruhan unsur yang membentuk perayaan Ekaristi. Ia harus hadir dari awal hingga akhir, berpartisipasi secara penuh dalam perayaan Ekaristi. Gereja memberikan kemungkinan untuk menerima komuni 2 kali dalam sehari untuk menjawab kebutuhan khusus. Misalnya, seseorang yang telah menerima komuni kudus dalam misa harian di pagi hari, menghadiri misa pernikahan atau misa pemakaman pada siang harinya, atau misa khusus tertentu pada hari yang sama. Namun demikian, sebagai syarat, yang bersangkutan mengambil bagian secara penuh dalam misa tersebut dari awal hingga akhir. Dasar teologis dari penerimaan komuni suci untuk kedua kalinya dalam perayaan Ekaristi adalah partisipasi yang penuh dalam kurban kudus Ekaristi. Pengecualian. Di samping ketentuan umum menyangkut penerimaan komuni kudus, legislator juga menetapkan pengecualian dalam situasi atau keadaan khusus sebagaimana digariskan dalam norma kanon 921. Sekalipun pada hari yang sama telah menerima komuni suci, sangat dianjurkan agar mereka yang berada dalam bahaya maut menerima komuni lagi. Dalam hal ini, kanon membatasi dirinya dengan merekomendasikan penerimaan komuni atas dasar ikatan moral antara komuni suci yang telah diterima pada hari yang sama dan situasi bahaya maut yang muncul. Oleh karena itu, ketika seseorang berada dalam bahaya kematian, maka ia dapat menerima komuni kudus sebagai viaticum bersama dengan pengurapan orang sakit, meskipun ia mungkin telah menerima komuni kudus 2 kali pada hari itu. Jadi, jika seorang Katolik menerima komuni kudus dalam 2 perayaan Ekaristi dalam sehari dan kemudian menerima sakramen minyak suci, maka ia dapat sekaligus menerima komuni kudus lagi. Komuni kudus yang diberikan sebagai viaticum dapat diterima kapan saja. Pertanyaannya adalah, apakah menurut kanon 917 seseorang yang telah menyambut komuni kudus boleh menerimanya lagi pada hari yang sama hanya untuk yang kedua kali saja atau sebanyak perayaan Ekaristi yang diikuti seseorang pada hari tersebut? Jawaban komisi atas pertanyaan ini seperti biasanya sangat singkat. Afirmatif untuk yang pertama, negatif untuk yang kedua.
Dengan kata lain, seseorang boleh menyambut komuni kudus 2 kali dalam sehari jika mengikuti misa secara penuh dalam misa yang kedua, tetapi tidak lebih dari itu. Dalam komentar yang menyertai jawaban resmi ini, dijelaskan bahwa arti kata iterum adalah untuk kedua kalinya. Itu berarti bahwa seseorang diperbolehkan menyambut komuni hanya untuk yang kedua kalinya, bukan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Pengecualian untuk hal ini diberikan oleh hukum itu sendiri, yakni Kanonik 921 tentang komuni suci yang diberikan sebagai viaticum. Penafsiran otentik yang disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II ini tetap memiliki daya ikat secara universal hingga saat ini. Gereja mendorong umat beriman untuk berpartisipasi penuh dalam perayaan Ekaristi dan menerima komuni kudus jika mereka layak dan pantas serta tidak ada halangan secara hukum untuk menerimanya. Di lain pihak, penting untuk disadari bahwa komuni kudus bukanlah makanan biasa. Komuni kudus adalah tubuh Kristus, makanan yang turun dari surga, makanan rohani yang berguna untuk keselamatan kekal. Jika kita telah menyambut komuni kudus dalam perayaan Ekaristi yang kita ikut secara penuh, maka komuni kudus yang sekali itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan kita rahmat yang dibutuhkan untuk hari itu. Atas dasar itulah, maka sesungguhnya menerima komuni untuk kedua kalinya pada hari yang sama tidak lagi diperlukan, kecuali dalam situasi periculum mortis. Adanya ketentuan menyangkut pembatasan frekuensi penerimaan komuni kudus dalam sehari, serta kemungkinan untuk menerimanya 2 kali dalam hari yang sama, sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi gereja di atas, penting untuk kita perhatikan sebagai anggota gereja. Intensitas amal dan keterbukaan kita kepada Tuhan yang membuat sakramen Ekaristi berbuah dalam hidup kita, bukan berapa banyak kita menerimanya pada hari tertentu. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang berapa kali umat Katolik boleh menerima komuni kudus. Semoga membantu. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang berapa kali saya boleh menerima komuni. Mari kita simak bersama-sama. Berapa kali saya boleh menerima komuni kudus dalam sehari? Demikian pertanyaan seorang awam Katolik dalam suatu kesempatan berbincang-bincang tentang Ekaristi. Yang empunya pertanyaan mengaku bingung karena ada yang mengatakan bahwa seorang Katolik hanya boleh menyambut komuni kudus sekali saja dalam sehari. Yang lain mengatakan maksimal 2 kali sehari. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa hal itu tergantung pada berapa banyak perayaan Ekaristi yang diikuti dalam sehari. Kebingungannya dapat dipahami karena jawaban yang ia peroleh berbeda satu sama lain dan tanpa disertai dengan penjelasan lebih lanjut yang memadai. Untuk mendapatkan pemahaman yang kurang lebih utuh menyangkut hal ini, kita perlu mencermati pemikiran magisterium gereja sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen resmi, mulai dari Kitab Hukum Kanonik, Instruksi Imense Caritas, Kitab Hukum Kanonik 1983, dan interpretasi otentik Komisi Kepausan untuk teks-teks legislatif pada tahun 1984. Ketentuan normatif Kodeks Lama 1917. Otoritas tertinggi Gereja Katolik sejak awal telah mengambil sikap yang jelas menyangkut beberapa kali seorang Katolik boleh menerima komuni kudus dalam sehari.
Secara normatif, kejelasan sikap ini tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik 1917 dalam Kanonik 857 dinyatakan bahwa tidak layak bagi siapapun untuk menerima komuni kudus untuk kedua kalinya dalam hari yang sama. Ketentuan normatif ini tidak boleh dilanggar atas dasar alasan devosi pribadi kepada sakramen Maha Kudus. Di lain pihak, legislator memberikan dua pengecualian terkait situasi khusus, sebagaimana dinyatakan dalam Kanon 858, yakni: pertama, seseorang berada dalam bahaya kematian mendadak, mortis urgiat periculum, dapat menerima komuni suci sebagai viaticum. Sebagai contoh, seorang Katolik telah menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi yang ia ikuti pada hari itu, kemudian mendadak terkena sakit parah atau menderita luka berat dalam suatu kecelakaan. Dalam hal ini ia dapat menerima komuni kudus untuk kedua kalinya. Kedua, demi menghindari ketidaksopanan terhadap sakramen, jika seorang imam yang baru saja merayakan Ekaristi harian menemukan hosti kudus di tempat ia membagikan komuni kepada umat yang terjatuh tanpa disengaja dan tidak diketahui, maka hal yang pantas dibuat adalah memungutnya dengan penuh rasa hormat dan memakannya. Ia dapat melakukan hal ini kendati ia telah menyantap komuni kudus dalam perayaan Ekaristi yang ia rayakan sebelumnya pada hari yang sama. Instruksi Imense Caritatis. Dalam perkembangan selanjutnya, Kongregasi Tata Tertib Ibadat dan Sakramen mengeluarkan Instruksi Imense Caritatis pada tahun 1973. Instruksi ini membahas berbagai hal yang sangat penting berkaitan dengan disiplin gereja menyangkut Ekaristi, termasuk ketentuan mengenai penerimaan komuni kudus lebih dari sekali dalam sehari. Instruksi ini dengan tegas menyatakan bahwa norma yang oleh ibu gereja dan kebiasaan-kebiasaan yang telah dipraktekkan berabad-abad lamanya dan dimasukkan ke dalam hukum kanoniknya menyangkut penerimaan komuni kudus hanya sekali dalam sehari tetap tidak berubah dan tidak boleh diabaikan hanya karena alasan devosi pribadi semata-mata. Dalam Instruksi Imense Caritatis ini dinyatakan bahwa untuk konteks tertentu orang Katolik dapat menerima komuni kudus untuk kedua kalinya dalam sehari. Secara eksplisit, instruksi mengatakan bahwa jika seseorang telah menerima komuni kudus sebelumnya dalam misa Sabtu pagi, ia dapat menerimanya lagi jika ia menghadiri misa Sabtu sore atau Sunday Vigil Mass. Jika ia telah menerima komuni kudus dalam misa malam Paskah, ia dapat menerimanya lagi dalam misa Minggu Paskah di hari berikutnya. Jika ia telah menerima komuni kudus dalam misa malam Natal, ia dapat menerimanya lagi jika berpartisipasi dalam misa Natal di siang hari. Jika telah menerima komuni kudus dalam misa pemberkatan minyak yang lazimnya diselenggarakan pada hari Kamis pagi, dapat menerimanya lagi dalam misa Kamis putih di sore harinya. Di samping itu, instruksi juga mencantumkan beberapa situasi atau keadaan yang memungkinkan seorang Katolik menerima komuni kudus untuk kedua kalinya pada hari yang sama, seperti dalam misa ritual khusus untuk sakramen baptis, krisma, pengurapan orang sakit, tahbisan suci, perkawinan, termasuk misa untuk komuni pertama. Jika kita membaca instruksi ini secara cermat, tampak bahwa ada pengecualian tertentu yang kemungkinan seseorang dalam situasi khusus dapat menerima komuni di luar perayaan Ekaristi. Kodek Baru 1983. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, ketentuan umum menyangkut penerimaan komuni kudus lebih dari sekali dalam sehari diatur dalam Kanon 917.
Norma kanon ini secara eksplisit Peringatan arwah semua orang beriman. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa untuk minggu pagi hari ini memohon untuk kebahagiaan abadi Yakub Henry dan Gabriel Stephen Rich yang berpulang 4 bulan yang lalu. Galio Eng Teng Han yang berpulang 11 tahun yang lalu, Analim Chit Neo yang berpulang 10 tahun yang lalu, Maria Christina yang berpulang 12 tahun yang lalu. Juga untuk Yohanes Ten Hie Miao dan Mama Maria Yong Me Xiang. Juga untuk Ali Usman dan Asan. Berdoa pula untuk kebahagiaan abadi bagi Maria Monica Rahayu Somya Dewi yang berpulang 19 tahun yang lalu, serta untuk Maria Liu Ang In Sinta Lau. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita merayakan secara khusus kenangan atau mengenangkan saudara-saudari kita yang sudah berpulang ke rumah Bapa lebih dahulu. Kemarin kita merayakan hari raya semua orang kudus, dan hari ini kita kenangkan mereka yang sungguh-sungguh kita harapkan bisa mengalami kemuliaan Allah juga, tetapi membutuhkan doa-doa kita, membutuhkan penyucian, pemurnian dari kasih Allah sendiri. Seringkali dikatakan mereka yang ada di api pencucian, api bukan yang menghanguskan, tapi api cinta Allah yang memurnikan dari segala hal-hal yang seringkali menjadi halangan persatuan dengan Tuhan. Dan itu kita satukan dalam kurban Kristus Ekaristi di pagi hari ini. Maka mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Menyadari pula ketidakpantasan kita karena dosa dan juga kelemahan-kelemahan kita. Kita mengakui dan percaya kasih Allah melampaui segala dosa kita, maka kita mohon pengampunan dan belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Dan tak lupa pula kami kenangkan mereka semua yang sudah mendahului kami, supaya bersatu dengan mereka yang sudah mengalami kemuliaan-Mu. Kami haturkan semua doa-doa ini dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamu ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku,
Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali waktu saya ketemu dengan seseorang yang akan dibaptis, sudah dewasa. Saya tanya, Bapak, mengapa Bapak mau menjadi Katolik? Lalu dia berkata dengan jujur, karena saya ingin ada yang mendoakan saya kalau nanti saya setelah meninggal. Saya mengatakan, kok simpel sekali mau jadi Katolik karena ada yang mendoakan. Nanti pada saat dia sudah tidak ada lagi dalam perjalanan di dunia ini. Ada yang ingin meninggal tidak? Ada yang ingin didoakan tidak? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kematian bagi kita bukanlah sesuatu yang menakutkan, itu mestinya. Karena Bapak tadi itu melihat kematian menjadi pintu masuk untuk mengenal Tuhan, mengenal gereja Katolik. Inilah keindahan dalam gereja Katolik, yaitu ada tradisi untuk mengenang saudara-saudari kita yang sudah berpulang lebih dulu. Bagaimana ini indah. Kata mengenangkan, itu adalah kata-kata Yesus sendiri pada perjamuan terakhir. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kita mengenangkan saudara-saudari kita dalam perintah Yesus karena disatukan dalam Ekaristi, itu artinya apa? Artinya misteri keselamatan di mana seperti seorang penyamun yang disalib bersama Yesus. Yesus, ingatlah aku pada saat engkau masuk ke kerajaanmu. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Ini terjadi pada saat misteri Paskah dirayakan, yaitu pada Ekaristi. Ekaristi itu adalah mengenangkan peristiwa penyaliban Yesus. Artinya bukan bernostalgia, karena ini adalah menghubungkan kita dengan surga. Menghubungkan kita juga dengan saudara-saudari kita yang ada di api pencucian, api kasih Allah, pemurnian Allah. Dan Yesus menghadirkan dirinya, menghadirkan misteri kasih itu dalam Ekaristi. Maka dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi ada bagian ya, mengingat mereka semua yang sudah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang sudah berpulang dalam kerahimanmu. Jadi tekanannya bukan pada doa-doa kita, tapi pada kerahiman Allah. Nah, inilah misteri yang begitu indah dalam gereja kita, gereja Katolik. Karena gereja kita sebagai tubuh Kristus, ada tubuh yang sudah mulia, yaitu kemarin kita rayakan para kudus. Tubuh yang sedang berziarah kita semua,
dan tubuh Kristus yang sedang dimurnikan dengan api kasih Allah melalui kurban penyelamatan Yesus sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gereja menyediakan waktu khusus juga. Ada novena, sebetulnya novena itu tanggal 1 sampai tanggal 8. Kita nanti mulai hari ini sampai tanggal 10, novena untuk mengenangkan para arwah. Ya, kita menuliskan banyak dari mereka yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Entah itu orang tua kita yang sejak kecil kita merasakan kasihnya, mendidik kita, menghidupi kita, memberi jaminan kehidupan bagi kita, atau saudara-saudara kita, kita tulis dalam buku-buku kenangan. Tapi itu tidak cukup. Pada saat inilah kita ingin ada indulgensi. Indulgensi itu terjadi karena ada misteri kesatuan tadi. Gereja yang satu, kudus dan apostolik, dan persekutuan para kudus. Pada saat inilah kita diharapkan ada perubahan kasih. Kasih kita yang tadinya terbatas, sekarang kasih yang tanpa batas. Melalui persatuan kita dengan kasih Allah dalam Yesus, dalam kurban Yesus di Ekaristi. Maka kalau sudah menuliskan nama-nama saudara-saudara kita yang ingin kita doakan dalam novena itu, hadir juga dalam Ekaristi novena. Tunjukkan bahwa saya tidak hanya cukup mengingat mereka, tapi ingin mengenangkan mereka, menghadirkan kasih Allah untuk mereka. Hadirlah selama 9 hari dalam novena mengenangkan para arwah orang beriman. Selain itu disatukan dengan korban Kristus, kita juga diundang oleh gereja untuk mengalami suatu pertobatan. Bayangkan, kita yang diundang untuk bertobat, tapi efek dari pertobatan itu menggembirakan warga surgawi dan memampukan mereka yang sedang dimurnikan mengalami pemurnian lebih cepat lagi. Pertobatan dengan pengakuan dosa, dengan bermati raga, dengan berderma, dengan berpuasa, dan ada unsur korban sebagai ungkapan kasih kita. Doa yang seringkali begitu kuatnya untuk membantu mereka yang sedang dalam pemurnian, doa rosario. Maka kemarin ya kita sudah menutup bulan rosario, Romo memberkati patung Bunda Maria yang menunjukkan hatinya, ya itu satu-satunya patung Bunda Maria yang ada di dunia loh. Belum kenal toh dengan patung itu, dengan Maria seperti itu. Sering-seringlah datang. Maria akan menghadirkan misteri keselamatan dari imannya, dari penyerahannya sebagai hamba Allah. Doalah rosario untuk mereka yang ingin kita bantu dengan doa-doa kita. Karena di setiap kali peristiwa perhentian, 10 misteri itu, kita mendoakan bagi mereka yang sedang ada di api pencucian. Terutama membutuhkan kerahiman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, inilah misteri iman kita sebagai gereja Katolik. Maka mari kita mensyukuri ada suatu tradisi, ada dasar kitab sucinya tadi dalam bacaan pertama, tapi ada juga praktek hidup yang kita jalani. Ini adalah suatu sekolah iman, sekolah kasih, supaya kita membangun kasih lebih dalam lagi dengan Tuhan, dengan mereka yang begitu dekat dalam hidup kita, tetapi sudah mendahului kita. Tuhan memberkati. Kita berdiri, kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan perziarahan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. The
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
mewartakan misteri iman kita. Bapa dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib telah kita membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita masuk ke keheningan. Dalam batin kita kenangkan mereka yang begitu dekat dalam hidup kita dan sudah mendahului kita. Kami kenangkan mereka yang memohon dalam intensi misa pagi hari ini, Yakub Henry dan Gabriel Stephen Rich, Galio Ong Teng Han, Anna Lim Chit Nio, Maria Christina, Yohanes Ten Hiu Miao, Maria Yong Mei Xiang, Ali Usman Asan, Maria Monica Rahayu Somya Dewi, dan Maria Liu A Ing Sintalau. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyanyikan doa-doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Datang
Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Kita rohmu. bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amen.
Marilah kita bersama berdoa tahun yubileum. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Gereja 2 November 2025. Pendaftaran komuni pertama dan katekumen. Telah dibuka pendaftaran bagi komuni pertama dan katekumen anak dan dewasa. Formulir dan persyaratan dapat diambil di sekretariat paroki pada jam kerja. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus, silahkan mengambil bantuan pada Minggu 9 November 2025 pukul 9 sampai dengan 11. Pembangunan Gereja Kuasi Paroki Santa Maria Tebo. Akan diadakan penggalangan dana di paroki kita untuk pembangunan Gereja Kuasi Paroki Santa Maria Tebo pada Sabtu dan Minggu 8 dan 9 November 2025. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh umat. Laporan kolekte minggu lalu. Kolekte pertama Rp28.020.020. Kolekte kedua Rp17.136.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Tambahan pengumuman bahwa novena untuk mengenang para arwah saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu berpulang ke rumah Bapa mulai sore nanti sampai tanggal 10, ya, 10 hari Senin. Misanya jam 17.30, tapi sebelum misa kita akan berdoa koronka lebih dahulu. Nah, selama novena ini nanti doa-doa kita, pengorbanan kita, mati raga kita, derma kita, perbuatan baik kita satukan dengan persembahan Yesus dalam kurban Ekaristi sehingga bisa membantu saudara-saudari kita untuk bisa mengalami pemurnian kasih Allah lebih cepat lagi. Hal yang lain, kita ada rumah doa untuk Bunda Maria, Rumah Maria ya, Rumah Maria. Taman doanya belum diberkati atau belum diresmikan, tapi patung sudah lebih dahulu karena Bapak Uskup
kebetulan berhalangan untuk tanggal 31 kemarin dan Bapak Uskup Emeritus juga sudah punya agenda. Biasanya rumah yang baru itu kan belum lengkap. Nah ini dalam perjalanan untuk melengkapi nanti. Silakan lihat saja mana yang kira-kira harus dilengkapi, usulkan ke Romo. Nanti Romo akan mendengarkan sekaligus juga membuka pintu untuk mereka yang ingin melengkapi rumah Maria itu. Ya. Coba dicari di Google, tidak ada patung yang lain seperti patung Bunda Maria ini. Nanti ada katekesenya untuk itu ya. Siapa Bunda Maria ini dan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah melalui Bunda kita, Bunda Gereja. Sekarang ucapan terima kasih untuk para petugas liturgi kita pada pagi hari ini, para prodiakon, suster, pemazmur, lektor, tim multimedia kita, para misdinar, juga para petugas tata laksana kita, dan tak lupa kor kita dengan organis dan dirigennya. Terima kasih The Black Choir. Seragamnya hitam, jadi The Black Choir. Tapi suaranya luar biasa ya. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada